Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Kusumajati, NIM 181221083. Di sini saya akan menjelaskan tentang the chronic talkers atau pembicara yang kronis. Nah, pembicara kronis ini tuh memiliki ciri-ciri dia itu sering bertele-tele dan sering mengulang sesuatu hal atau suatu pembicaraan. Kemudian, anggota lain itu sering mengabaikan the chronic talker. Karena saat ada diskusi, the chronic talker itu selalu banyak bicara dan membuat anggota lain malas dengan diskusi tersebut. Dan the chronic talker ini dibagi menjadi 3 tipe. Tipe yang pertama adalah anggota gugup. Anggota gugup ini banyak bicara untuk menyembunyikan rasa gugupnya dan sebagai sarana pengendalian diri. Cara mengenali anggota gugup yaitu dia sering menjadi seorang yang pertama dalam menjawab pertanyaan dan seorang yang pertama menjadi sukarelawan saat pemimpin atau konselor memberikan tugas. Tipe yang kedua adalah anggota pengembara. Si anggota pengembara ini akan banyak berbicara dan tidak menyadari pengaruh dari ocehannya tersebut, entah itu memberikan pengaruh positif atau pengaruh negatif dalam proses konseling kelompok. Cara mengenali anggota pengembara ini, dia sering menceritakan sesuatu yang panjang dan berulang-ulang. Ceritanya itu terkadang sepele dan tidak ada manfaatnya dalam proses konseling kelompok. Tipe yang ketiga adalah anggota pamer. Anggota pamer ini banyak bicara untuk menyembunyikan rasa tidak percaya dirinya dan ingin mengesankan si pemimpin atau konselor serta anggota lain dengan cara dia banyak bicara tentang hal-hal yang dia tahu, entah itu hal-hal yang berhubungan dengan proses konseling kelompok atau yang tidak berhubungan dengan proses konseling kelompok. Cara mengenali anggota pamer yaitu dia sering menjawab semua pertanyaan dan dia itu menanyakan hal-hal yang tidak relevan atau tidak ada hubungannya dengan konseling kelompok sehingga membuat anggota lain kesal dengan anggota pamer tersebut. Tak jarang anggota pamer ini juga menawarkan hal-hal yang tidak diperlukan oleh anggota kelompok yang lain. Next, anggota cerewet. Pasti ada kan dalam sebuah konseling kelompok itu anggota yang dia itu cerewet sekali, banyak bicara, membicarakan hal-hal yang tidak penting, dan itu terkadang mengesalkan atau membuat kesal anggota kelompok yang lain. Lalu sebagai seorang konselor, bagaimana cara kita menangani anggota cerewet tersebut? Sebelum ke cara menangani anggota cerewet, hal pertama yang harus kita ketahui adalah mengenali si anggota. Kita harus tahu dulu nih, apakah dia itu benar-benar anggota yang cerewet atau hanya banyak bicara atau aktif pada sesi konseling. Untuk menentukan apakah seseorang itu termasuk ke dalam anggota cerewet, pemimpin atau konselor dapat menanyakan 6 pertanyaan kepada diri sendiri atau kepada anggota kelompok yang lain. 6 pertanyaan itu antara lain, yang pertama, sudah berapa banyak anggota atau seseorang itu berbicara dalam proses konseling kelompok tersebut? Yang kedua, berapa banyak komentar yang diberikan oleh anggota tersebut dibandingkan dengan anggota yang lainnya? Yang ketiga, apakah komentar anggota tersebut sejalan dengan tujuan proses konseling kelompok? Yang keempat, apakah anggota itu mencegah anggota lain untuk berbicara pada saat proses konseling kelompok? Yang kelima, pada saat anggota tersebut berbicara, apakah anggota yang lain kesal atau bosan dengan komentarnya? Yang keenam, apakah anggota tampaknya berbicara karena gugup atau karena ingin memamerkan sesuatu yang ia ketahui? Setelah menanyakan hal-hal tersebut, barulah kita bisa langsung ke cara menangani anggota yang cerewet. Ada beberapa cara untuk menangani anggota yang cerewet. Di sini saya akan menjelaskan 3 cara dalam menangani anggota yang cerewet. Cara yang pertama adalah mengenali anggota dengan cara yang tadi. Cara yang kedua adalah pemimpin membuat anggota tersebut berpasang-pasangan dengan cara si pemimpin atau konselor memasangkan dirinya dengan anggota yang cerewet tadi. Dan cara yang ketiga adalah si pemimpin atau konselor memberikan nasihat kepada anggota cerewet
tentang banyak bicaranya pada saat proses konseling kelompok. Nah, keuntungan dari strategi tersebut adalah konselor tidak terlalu menyakiti hati anggota cerewet, dan anggota cerewet menjadi tidak malu karena hanya dinasihati oleh satu orang saja, yaitu oleh pemimpin atau si konselornya, sehingga proses konseling kelompok bisa berjalan dengan baik seperti tujuan semestinya. Nah, terus ada nggak sih contohnya? Pasti ada dong. Contohnya, pada saat awal dari proses konseling kelompok, pemimpin ingin mengetahui siapa aja sih yang menjadi anggota yang cerewet dengan cara pemimpin memberikan pertanyaan-pertanyaan atau umpan untuk membuat si anggota cerewet itu berbicara. Pada proses ini, pemimpin memberitahu kepada anggota yang lain tentang latihan umpan balik. Di sini nih poinnya, pemimpin memberikan pertanyaan atau memberikan kesempatan bagi seluruh anggota konseling kelompok untuk memberikan umpan atau menceritakan tentang dirinya terlebih dahulu kepada anggota yang lainnya. Terkadang, the chronic talker atau pembicara yang kronis akan menawarkan diri sebelum ditunjuk oleh si pemimpinnya. Sehingga dari situ bisa langsung ketahuan kan, bisa jadi dia itu adalah the chronic talker nih. Nah, setelah the chronic talker ini menawarkan diri untuk berbicara tentang dirinya atau memberikan umpan tentang dirinya, kita persilahkan dulu the chronic talker ini untuk berbicara. Jika sekiranya pembicaraannya itu terlalu panjang, bertele-tele, tidak berhubungan dengan proses konseling kelompok, pemimpin bisa menghentikan the chronic talker ini. Gimana dong cara menghentikannya? Cara menghentikan the chronic talker saat berbicara adalah pemimpin tidak melakukan kontak mata dengan the chronic talker dan langsung menunjuk anggota lain yang sekiranya dia itu diam atau introvert untuk memberikan umpan tentang dirinya kepada anggota yang lain. Sehingga dengan cara seperti itu, semua anggota dapat menyampaikan tentang dirinya kepada kelompok yang lain. Oke, cukup sekian penjelasan saya tentang the chronic talker. Semoga kita sebagai seorang konselor tidak menghakimi dan tidak membenci the chronic talker, apalagi pembicara yang cerewet. Karena walau bagaimanapun, pembicara yang cerewet atau the chronic talker itu adalah anggota dari konseling kelompok kita, yang mana dia pasti juga memiliki masalah dan ingin menyelesaikan masalahnya dengan kelompok yang lain. Oke, bye. Perkenalkan, nama saya Bagas Arif Wijaya dari kelas BKI 5C. Di sini saya akan menjelaskan tentang dominator dan distractor dalam proses konseling kelompok. Dominator adalah salah satu anggota yang mengatur grup. Anggota ini berbeda dari pembicara karena dominator bertugas untuk mengatur jalannya proses konseling agar tetap terkendali. Yang kedua adalah distractor. Karakter seperti ini adalah anggota yang mencari perhatian atau menghindari melihat dirinya sendiri. Untuk mencapai hal ini, dia akan mencoba melepaskan tugas kelompok dengan mengungkit subjek yang tidak terkait atau mengajukan pertanyaan yang tidak relevan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada salahnya, saya mohon maaf. Perkenalkan, saya Aryan Putra, NIM 181221089, mata kuliah konseling kelompok, dan saya mewakili dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang chapter 16, yaitu menghadapi situasi masalah. Dalam materi tersebut ada poin yang akan saya jelaskan, yaitu the rescuing member atau anggota yang menyelamatkan atau anggota penyelamat. Nah, apa itu rescuing member atau apa itu anggota penyelamat? Anggota penyelamat adalah penyelamatan sebelum ke anggota penyelamat. Penyelamatan itu adalah upaya anggota untuk memuluskan pengalaman negatif dari anggota lain grup saat anggota menjadi marah. Terus kelompok itu yang lain tuh mencoba menenangkan anggota kelompok tersebut dengan beberapa pernyataan. Jadi intinya apabila ada konseling kelompok ada salah satu anggota grup yang saat itu terbawa emosi, marah, atau tidak dapat dikendalikan, maka akan ada yang namanya
eh, anggota penyelamat atau rescue member, apa yang dilakukan itu pada saat ada anggota yang marah, dia akan berkata, tidak apa-apa, tidak perlu khawatir, ini baik-baik saja, semua pasti ada jalannya, pasti ada waktunya, terus jangan marah, ini nggak akan bisa membantu. Nah, itu adalah kata-kata yang atau kalimat yang dikatakan oleh rescue member. Jadi seperti itu. Nah, rescue member adalah tadi orang yang menyelamatkan anggota yang sedang terbawa emosi atau lost control, seperti itu. Nah, bagaimana sih contohnya? Contoh dari rescue member tadi sudah sedikit saya sampaikan, dan contoh selanjutnya adalah apabila nih ada konseling kelompok, sebut saja namanya Judi. Nah, sebut saja namanya Judi, dia itu nangis pada saat konseling itu, dia itu nangis, dia itu kasih masalahnya tentang perceraian, rencana perceraian dengan pasangannya. Nah, saat itu pada saat Judi nangis, si Karen, teman konseling kelompoknya ini mencoba menyelamatkan si Judi ini tadi yang nangis karena rencana perceraian. Nah, apa sih yang dikatakan Karen pada saat itu? Nah, kalau dalam rescue member nih, Karen akan menenangkan, menyelamatkan. Karen berkata, tidak apa-apa Judi, semua akan baik-baik saja. Saya sendiri juga mengalami perceraian, dan kamu hanya harus buat apa yang terbaik untuk ini, menurut saya. Seperti itu. Jadi Karen menyampaikan bahwa sebenarnya itu Karen juga sudah pernah mengalami perceraian, dan Karen itu bisa survive, bisa selamat dari kasus tersebut. Si Karen itu bisa berhasil menyelesaikan masalah tersebut. Jadi si Karen ini menyelamatkan si Judi dengan share pengalamannya, di share kalau sebenarnya tuh Karen juga pernah mengalami perceraian, lalu dia memberi nasihat bahwa lakukan yang terbaik, ya, lakukan yang terbaik karena semua pasti ada jalannya. Itu semua ada waktunya untuk bisa menyelesaikan hal tersebut. Lalu leader dari konseling kelompok ini menginterupsi Karen di tengah pembicaraannya, bilang gini, Judi, kamu merasakan sakit, ya, dan apabila kamu mau, kita bisa mendengar dan mencoba membantu lewat sharing. Nah, si leader dari konseling kelompoknya seperti itu. Jadi si Judi dapat sedikit tenang. Judi menjadi sedikit tenang, menjadi rileks, dan dapat melanjutkan konseling itu dengan lancar, dengan baik. Tidak nangis, tidak marah, masih bisa mengendalikan emosinya. Lalu dapat dilanjutkan dengan sharing dari tadi Karen yang sudah pernah mengalami perceraian, bisa share apa yang sudah dia lakukan selama ini. Lalu si leader juga mengajak si Judi untuk melakukan sharing. Nah, seperti itu materi untuk dari rescue member. Akan dilanjutkan materi berikutnya, yaitu adalah negative member. Terima kasih, saya Aran Putra. Perkenalkan, nama saya Rahmadani Nurul Hidayati. Di sini saya akan membahas tentang the negative member atau anggota negatif. Anggota negatif merupakan anggota yang berlawanan dengan anggota positif. Dikatakan berlawanan, anggota negatif tersebut orang yang terus-menerus mengeluh, sehingga mempengaruhi anggota yang lain agar tujuan yang hendak dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Namun, ketika dalam kelompok tersebut sudah meranah ke anggota negatif, maka pemimpin kelompok bisa mengalihkan ke topik lain. Nah, di sini ada beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk menghadapi anggota negatif, antara memberikan pertanyaan dan komentar kepada orang lain lebih banyak berbicara daripada anggota negatif, dan menghindari kontak mata dengan anggota negatif.
Lanjut, di sini ada the resistant member atau anggota yang resisten. Jadi, anggota resisten merupakan anggota yang melakukan penolakan terus-menerus karena dia dipaksa untuk tetap berada di kelompok tersebut. Apabila anggota resisten ini diberikan kesempatan untuk berargumen, maka dia akan mencurahkan kemarahannya di dalam kelompok tersebut. Anggota resisten ini tidak berkontribusi kecuali mereka dipaksa, dan anggota ini tidak akan melawan apapun di dalam kelompok tersebut, tetapi dia akan menolak untuk mengubah sesuatu tentang dirinya. Jadi pemimpin kelompok di sini juga merasakan kesulitan untuk menghadapi anggota resisten ini. Terima kasih. Perkenalkan, saya Dwi Yulana Sari, saya dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang anggota yang mencoba mendapatkan pemimpin. Yang dimaksud anggota yang ingin mendapatkan pemimpin yaitu terjadi ketika seorang anggota mencoba menyabotase atau menjatuhkan apa yang dikatakan atau dilakukan oleh pemimpin dalam kelompok. Anggota ini berbeda dengan anggota negatif. Di dalamnya, anggota benar-benar mengejar pemimpin. Biasanya tindakan ini dilakukan dalam bentuk kalimat tidak setuju atau tidak mengikuti instruksi yang diberikan oleh pemimpin. Atau bisa juga anggota bertanya pertanyaan yang membuat pemimpin terlihat lemah atau buruk karena tidak dapat menjawab pertanyaan tersebut. Bisa juga saat pemimpin sedang bicara, anggota sibuk bicara dengan anggota lainnya. Ada beberapa alasan anggota ingin mendapatkan pemimpin. Beberapa perilaku pemimpin yang mungkin menyebabkan anggota ingin mendapatkan pemimpin yaitu yang pertama, menempatkan seorang anggota di depan anggota lainnya. Yang kedua, memotong anggota secara tidak tepat atau bahkan secara tepat. Yang ketiga, tidak memberi kesempatan kepada anggota untuk bicara atau gagal mengenali saat anggota ingin berbicara. Yang keempat, memberitahu seorang anggota bahwa grup akan kembali ke masalah atau perhatiannya dan kemudian gagal melakukannya. Yang kelima, mengizinkan anggota kelompok untuk memberikan umpan balik negatif yang terlalu banyak kepada anggota tertentu. Yang keenam, tidak cukup terampil untuk mengendalikan kelompok. Yang ketujuh, membiarkan kelompok menjadi membosankan karena kurangnya keterampilan pemimpin. Yang kedelapan, anggota yang tidak bisa merujuk diri sendiri terkadang melampiaskan rasa frustasinya dan kemarahan pada pemimpin. Yang kedelapan, anggota yang berjuang dalam hubungan mereka dengan figur otoritas mungkin mencoba merusak upaya pemimpin. Yang kesepuluh, anggota terkadang ingin mencoba menjadi favorit pemimpin dan bereaksi dengan marah ketika mereka tidak merasa seperti itu. Hal pertama yang diperlukan oleh pemimpin untuk mengatasi anggota seperti itu yaitu mengalihkan fokus dari perebutan kekuasaan antara anggota dengan dirinya. Contohnya, pemimpin bisa bicara, saya ingin kita memulai sesi hari ini dengan membicarakan tentang bagaimana minum itu mempengaruhi kehidupan keluarga Anda. Joy, yaitu anggota yang ingin mendapat pemimpin, menyanggah mengapa Anda selalu memilih topik. Saya pikir ini adalah grup kami. Katakan padaku. Pemimpin dapat berbicara dengan suara tenang sambil melakukan kontak mata dengan semua anggota dengan tidak ada kontak mata ekstra dengan Joy untuk mencoba mencegah Joy dari tambahan komentar. Izinkan saya menjelaskan kepada Anda semua bagaimana saya memutuskan topik. Juga ketahuilah jika ada topik atau sesuatu yang Anda sukai untuk berdiskusi, beritahu saya. Ada beberapa topik yang saya merasa tidak harus menutupi. Saya ingin Anda masing-masing menutup mata dan mencoba membayangkan bahwa Lin, apakah Anda akan melakukan salah satu dari fantasi bodoh itu? Latihan apa gunanya mereka? Pemimpin bisa bicara dengan Lin. Lin, silakan duduk dengan tenang.
Setelah pemimpin menghindari upaya anggota untuk menangkapnya, dia harus mencobanya untuk memahami mengapa anggota tersebut menargetkannya. Seringkali pemimpin tahu mengapa itu terjadi, dan jika masalahnya dapat diperbaiki dengan teknik seperti lebih memperhatikan anggota, kembali ke masalah anggota, atau memastikan untuk tidak menempatkan anggota di tempat, maka pemimpin harus membuat koreksi. Jika pemimpin tidak mengerti mengapa anggota tersebut menargetkan dia mungkin memilih untuk dipasangkan dengan anggota atau bicara dengan anggota di akhir sesi untuk melihat apakah dia dapat memperoleh beberapa informasi. Jika anggota tidak ingin membagikan pemikirannya, mungkin pemimpin dapat memperoleh beberapa wawasan dari berbicara dengan anggota lain. Seringkali menjadi anggota akan berbagi pemikiran tidak puas dengan sesama anggota, tetapi tidak dengan pemimpinnya. Jika pemimpin mencari informasi dari anggota lain, dia pasti sangat berhati-hati untuk memastikan bahwa anggota tidak merasakan tekanan untuk membagikan sesuatu. Mereka merasa mereka tidak seharusnya berbagi. Jika anggota tetap berusaha menyambut hal, ada kalanya pemimpin tidak ada cara lain untuk mencegah, maka dapat mengeluarkan anggota tersebut. Perkenalkan, nama saya Raji Profita Rojat dari Bimbingan Konseling Islam. Saya ingin melanjutkan tentang dealing with silence atau menghadapi keheningan. Keheningan dalam sebuah kelompok itu ada dua. Yang pertama produktif, yang kedua tidak produktif. Yang pertama produktif itu keheningan terjadi ketika anggota secara internal atau mendalam memproses sesuatu yang dikatakan atau dilakukan dalam kelompok. Nah, kemudian yang tidak produktif yaitu keheningan yang terjadi ketika anggotanya itu diam karena mereka bingung mau berkata apa, atau takut bicara, atau bosan apalah. Nah, ketika kelompok diam, pemimpin harus bertanya pada dirinya sendiri apakah keheningan itu produktif. Pemimpin biasanya dapat mengetahui dengan mengamati reaksi anggota saat mereka duduk di sana, dan juga mempertimbangkan apa yang baru saja terjadi di grup atau di kelompok. Nah, jika anggota tampak tenggelam dalam pemikirannya sebagai hasil dari kerja keras seorang, maka dari itulah keheningan harus diizinkan. Nah, kadang-kadang pemimpin membiarkan keheningan tersebut berlangsung selama 1-2 menit. Nah, jika tampaknya produktif, pemimpin dapat memilih untuk menunggu sampai orang lain memecahkan keheningannya, atau dia bisa memilih untuk memecahkan kesunyian dengan mengatakan hal-hal tertentu. Namun jika anggotanya adalah diam karena mereka tidak tertarik, maka keheningan harus diberikan pada pemimpin. Maka pemimpin ini harus fokus dan menunjuk kepada kelompok tentang kurang minatnya mereka. Nah, jika para anggota memiliki ekspresi gugup atau kosong di wajah mereka dengan bertanya-tanya siapa yang akan mulai, nah, maka dari itu menyarankan agar pemimpin memecahkan keheningan setelah 15 sampai atau 20 detik mulainya grup atau kelompok.
Nah, kemudian beberapa ahli merasa sangat berbeda tentang ini dan membiarkan kelompok duduk diam selama 5-10 menit dengan keyakinan bahwa para anggota harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi di grup. Nah, ketika pemimpin merasa menjadi sangat produktif dan menjadi anggota mulai bicara, maka pemimpin dapat berkata kepada anggota, tunggu sebentar lagi, detik. Orang-orang sepertinya benar-benar terpikir atau berpikir. Kemudian yang dealing with sexual feeling, yaitu berurusan dengan seksual perasaan. Nah, terkadang anggota grup tertarik secara seksual kepada anggota lain. Nah, terutama di terapi pertumbuhan dan kelompok pendukung. Nah, di mana anggota-anggotanya berbagi pada tingkatan pribadi atau berbagi tentang hal-hal pribadi mereka. Ketertarikan pada perasaan seksual dapat merusak proses konseling kelompok. Nah, maka dari itu pemimpin itu harus mengingatkan bahwa ketertarikan sosial pasti akan terjadi. Sehingga pemimpin harus menyiapkan solusi dan strategis untuk mengatasinya. Nah, pemimpin harus dapat menetapkan aturan dasar bahwa anggota tidak boleh atau tidak dapat berhubungan tentang perasaan seksual atau percintaan satu sama lain dalam proses konseling kelompok berlangsung. Nah, sehingga strategi untuk menangani hal ini adalah dengan berbicara tentang bagaimana hal jika situasi telah muncul itu menghalangi grup, seperti 2 orang berkencan atau 1 orang tertarik pada orang lain yang tidak membalas. Nah, pemimpin dapat memilih itu untuk berbicara secara pribadi kepada orang atau orang yang terlibat tentang kemungkinan solusi untuk masalahnya. Jadi pemimpin itu memilih untuk berbicara secara pribadi pada orang untuk mengatasi permasalahannya. Nah, ada juga anggota jika ini semua tidak mungkin bisa ditangani, pemimpin bisa mengeluarkan salah satu anggota grup dan itu merupakan solusi terbaik. Perkenalkan, saya Alinda Rahma, NIM 181221226. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi terakhir dari kelompok 4 yang akan membahas tentang dealing with crying atau berurusan dengan menangis. Nah, dalam sebuah konseling kelompok itu, anggota bisa kapan saja menangis. Menangis ini bisa disebabkan karena mulai membicarakan topik terkait dengan kematian, perpisahan, pelecehan, harga diri, dan lain sebagainya. Nah, air mata ini keluar karena sebagai luapan emosi dari rasa kecewa, takut, kecemasan, kepedihan, atau bahkan sebagai luapan emosi dari kebahagiaan yang mereka rasakan. Nah, seorang pemimpin dalam konseling kelompok harus bisa mengendalikan jika ada anggotanya yang mulai menangis. Pemimpin tidak boleh memaksakan anggota tersebut untuk terus bercerita, karena hal ini akan membuat klien tersebut tertekan dan tidak nyaman untuk mengikuti konseling kelompok tersebut. Kemudian, yang perlu diperhatikan, menangis bisa disebabkan karena memang luapan emosi seseorang, atau menangis juga disebabkan karena anggota tersebut ingin mencari perhatian dari anggota kelompok lain. Nah, biasanya kan
ini ya, anggota kelompok itu nggak bisa bedain mana menangis yang benar-benar karena emosi atau menangis karena cuma buat cari perhatian. Nah, lebih tepat jika kita sebagai anggota, misal anggota konseling kelompok, kita bersikap netral dan mengusahakan untuk tidak menyentuh atau memeluk anggota yang menangis karena hanya ingin dikasihani, karena hal ini juga bukan merupakan bagian dari sebuah terapi. Dalam beberapa kelompok seperti kelompok pendidikan atau diskusi, jika pemimpin atau konselor mengamati ada anggota yang mulai menangis, ia dapat mengalihkan pembicaraan dengan berkata, "Saya melihat kamu kesakitan. Mari kita bicara setelah grup ini." Hal ini perlu dilakukan seorang konselor agar lebih mendalami masalah yang dihadapi oleh klien atau anggota tersebut. Nah, seringkali seorang pemimpin dalam konseling kelompok membuat kesalahan, yaitu dengan hanya memusatkan perhatian kepada orang yang terlihat kesakitan saja, sehingga banyak anggota dari kelompok lain yang merasa terabaikan atau membuat mereka menjadi bingung. Selanjutnya, agar memberikan pemahaman lebih banyak, saya akan memaparkan 2 contoh. Yang pertama, ada kelompok yang terdiri dari beberapa pasien penderita kanker. Nah, salah satunya bernama Wanda yang merasa gagal dalam hidupnya. Wanda berkata, "Beberapa hari lebih baik dari yang lain. Saya berusaha untuk bersikap positif, tapi hari ini saya merasa sangat buruk." Ia mulai menangis. Kemudian dia berkata, "Pada hari inilah saya bertanya-tanya, mengapa saya harus hidup jika selalu merasa kesakitan?" Kemudian, anggota kelompok lain yang duduk di sebelah Wanda, bernama Jari, yang mulai merangkul bahu Wanda dan mencoba untuk menghibur. Jari berkata, "Wanda, keluarlah jika perlu. Saya rasa itu perlu agar kamu berusaha untuk tetap bersikap positif." Nah, dalam contoh ini kita dapat melihat bahwa Wanda memang benar-benar membutuhkan sebuah dukungan. Jadi, sesuatu yang wajar jika Jari menyentuhnya atau mencoba untuk menghibur Wanda. Contoh selanjutnya ada Leslie. Ini beda kasus ya. Leslie berkata, "Mereka tidak pernah membiarkan saya tumbuh sedewasa ini. Saya ingin bermain ski, tapi ibu saya menyuruh untuk pulang ke rumah. Mereka membuatku sangat marah." Leslie mulai menangis dan berkata, "Mereka semua melukai perasaan saya." Carrie yang duduk sebelah Leslie mulai meletakkan tangannya di bahu Leslie. Kemudian pemimpin dengan suara lembut dan tenang ia berkata, "Carrie, jangan lakukan seperti itu." Kemudian si pemimpin berkata, "Leslie, saya bertanya-tanya, apakah kita dapat membuat Anda berpikir untuk mengenangani masalah ini? Saya merasakan bahwa Anda datang lebih dari bagian yang terluka dan marah." Nah, dari sini kita dapat melihat bahwa sebenarnya Leslie itu menangis karena ingin mendapatkan rasa kasihan dari orang yang di sekitarnya. Jadi, Carrie tidak perlu untuk memberikan sebuah sentuhan karena itu akan membuat Leslie menjadi bahwa apa yang dilakukannya itu adalah benar. Selanjutnya, salah satu kesalahan yang dilakukan seorang pemimpin dalam konseling kelompok yaitu membiarkan para anggota lain untuk menanyakan pertanyaan yang tidak relevan dengan situasi yang sedang dihadapi. Misalkan dalam kasus Leslie yang telah saya jelaskan tadi, ada anggota yang bertanya, di mana orang tua Leslie tinggal atau seberapa sering Leslie bermain ski. Nah, pertanyaan yang tidak relevan ini akan membuat ketidaknyamanan dan keluar dari topik yang seharusnya tidak dibicarakan. Untuk itu, pemimpin harus segera turun tangan dan memotong pertanyaan tersebut untuk kembali ke pembahasan yang dilakukan sebelumnya.
Demikian pemaparan materi dari kelompok 4. Semoga dapat dengan mudah dipahami oleh teman-teman semua yang mendengarkan.